Halo Racers, di video kali ini kita akan membahas market review yang tentunya akan membahas pasar saham hingga makroekonomi yang terjadi di Indonesia selama Januari hingga Mei 2022. Di video kali ini kita akan membahas makroekonomi, sektoral ekonomi serta saham yang terkait dengan sektornya, lalu kemudian adalah isu sentimen global dan domestik yang menemani kita di pasar saham selama Januari hingga Mei 2022, serta di akhir video akan ada kesimpulan. So, disimak terus sampai habis ya videonya. Nah, pada bagian pertama yaitu makroekonomi, terdapat berbagai macam jenis indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur dan menilai kondisi makroekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Indikator-indikator tersebut ialah PDB, suku bunga bank, tingkat inflasi, indeks Purchasing Managers Index, indeks keyakinan konsumen, serta data kasus grafik COVID-19 yang akan menjadi alat ukur makroekonomi Indonesia. Nah, indikator makroekonomi pertama adalah GDP. Pada indikator pertama, yaitu GDP, di kuartal 1 2022 secara year on year senilai 5,01%. Angka ini ternilai stabil dan stagnan bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang hanya sebesar 5,02%. Selanjutnya, ada faktor inflasi. Data inflasi bulan Mei 2022 senilai 3,47%. Angka ini mengalami peningkatan dibanding pada bulan sebelumnya, April 2022, senilai 2,64%. Lalu, selanjutnya ada faktor tingkat suku bunga. Hingga akhir Mei 2022, Bank Sentral Indonesia masih tetap mempertahankan tingkat suku bunga pada angka 3,5%. Lalu, selanjutnya dari sisi produsen terdapat indeks Purchasing Managers. Data Purchasing Managers Index pada bulan Mei senilai 51,90. Hal ini mengalami peningkatan pada bulan sebelumnya yang hanya senilai 51,30. Lalu, selanjutnya, dari sisi konsumen, terdapat indeks keyakinan konsumen. Data indeks keyakinan konsumen pada bulan Mei yang senilai 113,1 mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yaitu April yang hanya senilai 111,1. Nah, selanjutnya, data COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pada bulan Februari kemarin, terjadi puncak pandemi COVID-19 di gelombang ketiga. Tetapi, dengan adanya kebijakan vaksinasi booster, hal ini bisa diatasi oleh pemerintah. Nah, berangkat ke sentimen luar negeri, terdapat inflasi Amerika Serikat sebesar 8,2% dan perang Rusia dan Ukraina. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari sisi sektoral. Dari banyaknya sentimen dalam dan luar negeri, sektor yang diuntungkan ada energi, transportasi, dan industri, seperti saham ADMR, BCAP, dan IATA. Sedangkan teknologi dan properti mengalami koreksi hingga akhir kuartal 1, seperti saham real, MLPL, dan agro. Nah, kesimpulannya, kondisi perekonomian Indonesia masih stabil karena pemerintah berhasil menangani COVID-19 dan kenaikan harga komoditas. Ya, semoga aja pandemi dan semua sentimen negatif ini benar-benar sepenuhnya berakhir ya, agar kondisi market ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Sekian video kali ini, thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya, bye!